Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Le Guru Les. Kali ini kita masih belajar tentang trigonometri, tapi sekarang Khalid akan bahas bagaimana cara menentukan fungsi trigonometri dari sebuah grafik trigonometri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Le Guru Les. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist, supaya teman-teman bisa belajar tentang trigonometri dari awal sampai akhir. Untuk mempermudah teman-teman memahami materi kali ini, teman-teman harus nonton video sebelumnya dulu ya, yang tentang cara membuat grafik trigonometri. Sekarang kita coba ingat kembali persamaan umum fungsi sinus dan kosinus. Keduanya hampir sama, hanya berbeda di fungsi sin dan cosnya saja. Dan bentuk grafiknya pun hampir sama, hanya terdapat pergeseran sejauh 90 derajat. Jika sudah diketahui persamaan fungsi sinusnya, kita bisa merubahnya menjadi persamaan fungsi kosinus dengan cara menjumlahkan alfanya dengan 90 derajat. Dan jika sudah diketahui fungsi kosinusnya, kita bisa merubahnya menjadi fungsi sinus dengan cara mengurangi alfanya dengan 90 derajat. Untuk mendapatkan persamaan fungsi trigonometri dari sebuah grafik trigonometri, kita harus mencari tahu beberapa poin terlebih dahulu. Di antaranya, besar amplitudo grafik, banyaknya gelombang dalam satu periode, serta pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah dari grafik dasar sinus maupun kosinus. Untuk lebih jelasnya, kita langsung coba latihan soalnya saja ya. Soal nomor 1, kita akan mencari persamaan fungsi trigonometri dari grafik ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan persamaan fungsi trigonometrinya. Teman-teman bisa pilih bebas mau sinus ataupun kosinus. Tinggal disesuaikan saja dengan soal dan grafiknya. Untuk soal ini, dilihat dari pilihan gandanya, kita akan menggunakan persamaan fungsi sinus. Jadi, langkah pertama, kita akan menuliskan persamaan umum fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A sin B, X plus minus alpha plus minus C. Selanjutnya, kita akan mengambil satu gelombang dari grafik ini, yang titik awalnya paling dekat dengan X sama dengan 0 derajat, yaitu gelombang yang ini. Yang titik awalnya berada di 0 derajat, 0, dan titik akhirnya berada di 120 derajat, 0. Langkah yang kedua, kita akan mencari besar amplitudonya. Karena satu gelombang yang sudah kita pilih tadi merupakan grafik fungsi sinus yang normal, artinya nilai A-nya adalah positif. Untuk mencari amplitudo, kita bisa gunakan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Pada grafik, nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah negatif 2. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi, nilai A-nya adalah positif 2. Langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai C-nya. Nilai C bisa kita dapatkan dari pergeseran grafik ke atas atau ke bawah dari grafik dasar sinus, dan bisa kita lihat dari letak garis kesetimbangannya. Di sini titik kesetimbangannya berada di sumbu X, atau di Y sama dengan 0, karena titik awal gelombangnya berada di Y sama dengan 0. Karena titik kesetimbangannya berada di Y sama dengan 0, artinya tidak ada pergeseran grafik ke atas maupun ke bawah, sehingga nilai C-nya adalah 0. Langkah yang keempat, kita akan mencari nilai alfanya. Nilai alfa bisa kita dapatkan dari pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri dari grafik dasar sinus. Dan bisa kita lihat dari titik awal gelombang yang sudah kita pilih tadi. Titik awal gelombang berada di X sama dengan 0 derajat. Artinya tidak ada pergeseran ke kanan maupun ke kiri dari grafik. Sehingga nilai alfanya adalah 0. Langkah yang kelima, kita akan mencari nilai B. Nilai B bisa kita dapatkan dari 360 derajat dibagi derajat yang ditempuh oleh satu gelombang penuh. Di sini satu gelombang dimulai dari X sama dengan 0 derajat dan diakhiri di X sama dengan 120 derajat. Artinya satu gelombang akan menempuh 120 derajat dikurang 0 derajat adalah 120 derajat. Sehingga nilai B-nya adalah 360 derajat per 120 derajat, yaitu 3. Langkah terakhir, kita tinggal mensubstitusikan semua nilai yang sudah kita dapat ke persamaan umum yang kita buat di awal tadi. Sehingga akan kita dapatkan persamaan Y sama dengan 2 sin 3
X, alfanya 0 dan C-nya juga 0, sehingga jawabannya adalah B, yaitu Y sama dengan 2 sin 3X. Untuk soal yang nomor 2, grafiknya bisa kita katakan ini adalah grafik sinus yang terbalik. Sehingga di langkah pertama, kita bisa memilih persamaan fungsi grafik sinus. Sehingga di langkah pertama, kita akan memilih persamaan umum fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A sin B X plus minus alfa plus minus C. Tapi karena grafik sin ini tidak penuh satu gelombang, maka kita akan memilih setengah gelombang saja yang dimulai dari 15 derajat, 0 sampai 105 derajat, 0. Kemudian di langkah yang kedua, kita akan mendapatkan nilai A-nya negatif. Sementara besar amplitudonya adalah 2 min 2 per 2 yaitu 2, sehingga nilai A-nya adalah negatif 2. Selanjutnya di langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai C. Karena gelombang ini dimulai dari Y sama dengan 0, artinya tidak ada pergeseran ke atas maupun ke bawah dari grafik, sehingga nilai C-nya adalah 0. Di langkah yang keempat, kita akan mendapatkan nilai alfanya sama dengan min 15. Karena grafik bergeser ke kanan sejauh 15 derajat dari grafik dasar. Langkah yang kelima, kita akan mencari nilai B. Setengah gelombang yang tadi kita pilih menempuh 105 derajat min 15 derajat, yaitu 90 derajat. Artinya, untuk satu gelombang akan menempuh 180 derajat. Sehingga nilai B-nya adalah 360 derajat per 180 derajat sama dengan 2. Langkah terakhir, kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapat ke persamaan umum. Sehingga akan kita dapatkan persamaan Y sama dengan min 2 sin 2 X min 15 derajat dan nilai C-nya adalah 0, sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu Y sama dengan min 2 sin 2 X min 15 derajat. Untuk soal yang ketiga, kita akan pilih satu gelombang penuh dari min 20 derajat, 3 sampai 160 derajat, 3. Karena gelombang yang kita pilih adalah gelombang kosinus, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menuliskan persamaan umum fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan A cos B X plus minus alfa plus minus C. Langkah yang kedua, kita akan mencari nilai A. Karena grafik fungsi kosinusnya normal, maka nilai A-nya nanti adalah positif. Kemudian, besar amplitudonya adalah 3 min 1 per 2 yaitu 2. Sehingga nilai A-nya adalah plus 2. Langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai C. Pada gambar bisa kita lihat titik maksimumnya adalah 3 dan amplitudonya adalah 2. Sehingga garis kesetimbangannya berada di Y sama dengan 1. Karena garis kesetimbangannya berada di Y sama dengan 1, artinya grafik bergeser ke atas sejauh 1 satuan, maka nilai C-nya adalah positif 1. Langkah yang keempat, kita akan mencari nilai alfa. Karena grafik bergeser ke kiri sejauh 20 derajat dari grafik dasar, maka nilai alfanya adalah positif 20 derajat. Langkah yang kelima, kita akan mencari nilai B. Dari gambar, satu gelombang menempuh 160 derajat min 20 derajat, yaitu 180 derajat. Artinya, nilai B adalah 360 derajat per 180 derajat, yaitu 2. Jika kita substitusikan semua nilai ke persamaan umum, maka akan kita dapatkan persamaan Y sama dengan 2 cos 2 X plus 20 derajat plus 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Y sama dengan 2 cos 2X plus 20 derajat plus 1. Untuk soal yang keempat, kita akan mencari persamaan fungsi sinus sekaligus kosinus dari satu grafik ini. Khalid akan pilih satu gelombang penuh yang dimulai dari 0 derajat, 3 sampai 120 derajat, 3. Bentuk gelombang yang Khalid pilih adalah gelombang kosinus. Sehingga langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menuliskan persamaan umum kosinus, yaitu Y sama dengan A cos B X plus minus alfa plus minus C.
Langkah yang kedua, kita akan mendapatkan nilai A-nya positif karena grafik fungsi kosinusnya normal. Sedangkan besar amplitudonya adalah 3 min 1/2, yaitu 2. Sehingga nilai A-nya adalah positif 2. Langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai C. Dari gambar bisa kita lihat, titik maksimumnya berada di Y sama dengan 3, dan kita tahu bahwa amplitudonya adalah 2. Sehingga garis kesetimbangannya berada di Y sama dengan 1. Karena garis kesetimbangannya berada di Y sama dengan 1, artinya grafik bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Sehingga nilai C-nya adalah positif 1. Langkah yang keempat, kita akan mencari nilai alfa. Karena titik awal gelombang berada di X sama dengan 0 derajat, artinya tidak ada pergeseran grafik ke kanan maupun ke kiri, sehingga nilai alfanya adalah 0. Langkah yang kelima, kita akan mencari nilai B. Pada gambar, satu gelombang menempuh 120 derajat min 0 derajat, yaitu 120 derajat. Sehingga nilai B-nya adalah 360 derajat per 120 derajat, yaitu 3. Jika kita substitusikan semua nilai yang sudah kita dapat ke persamaan umum, maka kita akan memiliki persamaan Y sama dengan 2 cos 3 X, alfanya 0, langsung ke nilai C-nya yaitu plus 1. Jadi inilah persamaan fungsi kosinusnya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan fungsi sinus dari persamaan fungsi kosinus yang sudah kita dapatkan tadi. Dari fungsi cos ke fungsi sin, kita akan mengurangi alfanya sebanyak 90 derajat. Tapi karena nilai B-nya sama dengan 3, maka alfanya menjadi min 90 derajat per 3, yaitu min 30 derajat. Sehingga persamaan fungsi sinusnya menjadi Y sama dengan 2 sin 3 X min 30 derajat plus 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Selamat belajar ya. Like dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Follow Instagram Le Guru Les dan pastinya harus subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.